Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dikisahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang begitu mencintai seorang perempuan, dan laki-laki ini ingin melamar dan menikahi si perempuan. Ketika si laki-laki datang kepada si perempuan memberikan syarat kalau si perempuan baru akan mau menikah dengan laki-laki jika laki-laki ini mau ikut hijrah ke Madinah, mau meninggalkan kota Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah. Maka karena laki-laki ini begitu cinta, begitu ingin menikah dengan perempuan ini, dia sanggupi, dia penuhi permintaan dari si gadis. Maka dia pun berhijrah ke Madinah. Dan berita ini tersiar, berita ini diketahui oleh semua orang. Kalau ada seorang laki-laki yang berangkat ke Madinah, yang berangkat hijrah demi menikahi seorang pujaan hatinya, maka terkenalah laki-laki ini dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, seorang laki-laki yang berhijrah untuk mendapatkan cinta dari Ummu Qais. Karena kebetulan nama si perempuan yang ingin dia nikahi adalah Ummu Qais. Maka berita ini tersiar dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud, bahwa peristiwa ini, hijrahnya laki-laki ini untuk mendapatkan cinta dari Ummu Qais adalah asbabul wurud. Sebab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis yang sangat terkenal, hadis yang bagi semua kita hafal, hadis yang sangat sering kita dengar, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari amalnya apa yang dia niatkan. Yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul. Siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia, hanya dunia yang akan dia dapatkan. Siapa yang hijrahnya dengan niat ingin menikahi seorang wanita, maka yang dia dapatkan adalah menikahi wanita tadi. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada dua syarat utama agar amal, agar ibadah, agar kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ada dua syarat utama. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah, semata-mata hanya berharap ridho dari Allah, dari amal, dari ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Dan syarat yang kedua adalah ibadah, amal soleh, ketaatan yang kita lakukan mesti sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka misalnya jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia melaksanakan sholat zuhur, dia laksanakan sholat zuhur 5 rakaat dengan niat, dengan harapan membuat dia semakin dapat banyak pahala, membuat dia bisa semakin dekat dengan Allah, maka otomatis sholat zuhurnya tidak sah. Karena sholat zuhur sudah ditentukan 4 rakaat bagi yang tidak musafir. Yang musafir bila bisa mengqashar 2 rakaat, maka sia-sia amalnya tadi, karena tidak sesuai dengan syariat. Meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya benar, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi caranya nggak benar. Sama juga seorang laki-laki misalnya atau seorang perempuan, dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah, caranya sudah benar, dia bersedekah, dia berinfak dengan harta yang halal, tapi ada masalah dalam niatnya. Dia berinfak, dia bersedekah hanya ingin dikatakan orang dermawan oleh orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Meskipun sedekahnya caranya sudah benar, tapi karena niatnya salah, otomatis sedekah tadi tidak bernilai, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, inilah yang menjadi inti dari hadis tadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita kasih contoh yang lebih sederhana. Misalnya 2 orang laki-laki
yang sama-sama berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun niat kedua laki-laki ini hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Yang jelas mereka sama-sama ke masjid. Bisa jadi salah satunya ke masjid benar-benar dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Bisa jadi yang satunya lagi punya niat yang salah. Dia berangkat ke masjid misalnya hanya ingin dilihat oleh atasannya, ingin mendapatkan pujian dari atasannya kalau dia orang yang soleh, kalau dia rajin sholat, dia taat kepada Allah. Atau kalau bagi seorang pemuda, dia berangkat ke masjid, tujuannya apa? Agar dilihat oleh calon mertua, biar lamarannya nanti diterima, biar seorang laki-laki, seorang ayah mau menikahkan anak gadisnya kepadanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kembali lagi ke hadis tadi, yang didapatkan oleh seseorang adalah sesuai dengan niatnya. Begitu juga misalnya kita dalam keseharian, kalau ada orang yang sakit, ada saudara, ada tetangga yang sakit, bisa jadi kita sama-sama mengunjungi orang yang sakit, tapi apa yang kita dapatkan dari Allah tidak sama. Perbuatannya sama, sama-sama berkunjung kepada orang yang sakit. Ada orang yang berkunjung kepada orang sakit benar-benar ingin melihat orang sakit, benar-benar ingin menghibur orang sakit, maka dia dapat pahala. Sementara ada orang yang dia berkunjung atau melihat orang sakit punya niat yang lain. Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang diharapkan. Misalnya, yang sakit ini seorang yang punya kekuasaan, yang punya wewenang. Dia berharap dengan berkunjung kepada orang sakit ini, setelah orang sakit ini sembuh atau ketika dia punya keperluan nanti, bisa dibantu, bisa dilancarkan, bisa dimuluskan oleh orang sakit. Atau misalnya karena seorang yang sakit ini orang kaya, dia kelak berharap ketika dia sudah sembuh, ketika dia berinteraksi, ketika dia butuh, orang kaya ini bisa memberikan bantuan kepada dia. Kembali lagi ke hadis Nabi tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita kasih contoh lagi, 2 orang misalnya sama-sama mengundang karib kerabat mereka untuk makan ke rumah mereka, mengajak makan. Yang satu niatnya benar-benar untuk silaturahim, untuk mendekatkan hubungan keluarga, dapat pahala dia. Kemudian yang satu lagi misalnya, dia undang karib kerabatnya, dia undang saudara-saudaranya makan ke rumah, tapi niatnya sudah berbeda. Dia ingin pamer, dia ingin agar karib kerabatnya melihat dia sebagai orang kaya, dia ingin dilihat oleh karib kerabatnya sebagai orang pemurah, dia ingin terlihat sebagai orang yang kaya, maka hilang pahalanya. Maka kita bisa melihat banyak perbuatan yang sama, si A melakukan, si B melakukan, si C melakukan, tapi pahala masing-masing mereka berbeda. Apa yang didapatkan dari amal mereka berbeda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai yang apa diniatkan. Kita lihat misalnya dalam kisah antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Coba kita lihat apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Siti Zulaikha. Beliau benar-benar takut, beliau benar-benar ingin menjaga diri, maka larilah beliau dari kejaran Siti Zulaikha. Lari Nabi Yusuf. Maka Siti Zulaikha pun melihat Nabi Yusuf lari, karena dia begitu bernafsu kepada Nabi Yusuf, dikejarnya. Dia berlari juga, dikejar Nabi Yusuf, sampai pakaian Nabi Yusuf ditarik dari belakang. Coba kita lihat, ini sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari, Siti Zulaikha berlari. Tapi apa bedanya? Nabi Yusuf lari dari maksiat, lari agar tidak terjatuh kepada maksiat. Namun Siti Zulaikha larinya ngapain? Dia lari agar bisa melakukan maksiat, agar bisa berbuat dosa. Perbuatannya sama-sama lari, tapi Nabi Yusuf mendapatkan pahala karena lari dari maksiat. Siti Zulaikha sama-sama berlari tapi ingin bermaksiat, maka yang didapatkan bukan pahala. Maka dalam agama kita, dalam Islam, niat dan perkara hati ini sangat perlu untuk diperhatikan. Kita tidak ingin amal kita sia-sia karena hati bermasalah, ibadah kita tidak bernilai karena niat kita salah. Coba kita lihat tentang urgensi niat ini, tentang pentingnya ibadah hati ini. Dikatakan oleh Nabi SAW, ketika seseorang hadir di tempat diperbuatnya maksiat, dia hadir di tempat itu ada maksiat, ada dosa dilakukan, namun ketika hatinya protes, hatinya tidak menerima perbuatan maksiat tadi, maka dia dianggap tidak hadir.
dia dianggap tidak hadir dan tidak dapat dosa. Berbeda dengan seseorang yang dia tidak hadir di tempat dosa, tidak hadir di tempat dilakukannya maksiat, tapi hatinya meridai tadi, hatinya senang dengan maksiat tadi. Maka meskipun dia tidak hadir, dia dapat dosa sama persis dengan orang yang hadir, sama persis dengan orang yang melakukannya. Ini perkara niat, perkara hati. Terakhir kita ingatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Pernah seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepada kami sebuah hadis yang engkau langsung dengar dari Nabi, langsung Nabi sampaikan kepada engkau." Apa kata Abu Hurairah? "Baiklah, saya akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang saya langsung dengar dari Nabi, tidak dari orang lain, langsung diucapkan oleh Nabi kepada saya." Maka menjelang hadis ini disebutkan, Abu Hurairah langsung menangis. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai beliau tersungkur, sampai pingsan, karena begitu menakutkan dan dahsyat hadis ini. Akhirnya ketika kembali terbangun, beliau ceritakan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama disebut adalah seorang yang mujahid, seorang yang mati karena berperang. Kemudian ditanya oleh Allah ketika di akhirat nanti, "Apa yang engkau perbuat dengan nikmat yang saya berikan?" Kata Allah. Kata laki-laki tadi, "Saya berjihad ya Allah, saya berjuang, saya menegakkan agama engkau." Maka kata Allah apa? "Engkau bohong, engkau berjuang, engkau berjihad hanya ingin dianggap dan dikatakan oleh orang sebagai pemberani, hanya ingin mendapatkan gelar pahlawan, dan itu engkau dapatkan di dunia." Allah langsung panggil malaikat, tarik dan campakkan dia ke neraka. Niatnya bermasalah. Orang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah seorang yang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang pembaca Al-Quran. Dipanggil oleh Allah, "Apa yang engkau perbuat dengan nikmat yang saya berikan?" Dijawab oleh laki-laki tadi, "Ya Allah, siang malam saya belajar, siang malam saya membaca Al-Quran untuk menegakkan agama engkau." Dikatakan oleh Allah, "Engkau bohong. Engkau belajar hanya ingin dikatakan oleh orang sebagai alim. Engkau baca Al-Quran hanya ingin mendapatkan pujian kalau engkau mencintai Al-Quran." Maka Allah panggil malaikat, disuruh seret dan dicampakkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang dermawan. Dipanggil oleh Allah, "Apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmatku?" Dijawab oleh dia, "Saya gunakan nikmat engkau ya Allah untuk membantu fakir miskin, saya bantu orang-orang yang membutuhkan, saya dirikan masjid, saya dirikan rumah sakit. Semua harta itu saya gunakan untuk membantu orang, untuk meringankan beban orang." Apa kata Allah? "Engkau bohong. Itu semua engkau lakukan hanya ingin mendapatkan gelar dermawan, agar engkau dipuji oleh orang sebagai pemurah, dan itu engkau dapatkan di dunia." Maka Allah panggil lagi malaikat, seret dan campakkan dia ke neraka. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, sekali lagi, setiap kali kita beramal, setiap kali kita melakukan ketaatan, kita ingat hadis Nabi tadi, "Wa innama likulli imri'im ma nawa." Seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ikhlaskan setiap amal yang kita lakukan. Allah hindarkan kita ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.